jual bakmi pernah. Bakmi. Jual jersey KW pernah. Jersey KW. Bikin distro di tempat-tempat futsal pernah. Udah, zaman gua di APPI kan. Ikut APPI. Bela-belain pemain kan gua jadi di blacklist di mana-mana. Di blacklist. Artinya lu mau dikenal sebagai pemain bola yang banyak iklannya, atau akhirnya lu mau jadi bintang iklan yang main bola. Yang akhirnya main bola hobinya. Iya. Oke, ini kita switch ke tentang komentator nih. Persaingan di dunia komentator kayak gimana sih? Penasaran gue nih. Persaingan di dunia komentator? Iya. Gue udah gak punya saingan sekarang. Udah nomor 1 ya. Gila. Persaingan gue bukan lagi kolamnya komentator. Gimana sekarang? Persaingan gue sesama presenter. Oh, udah mainnya presenter ya? Kalau bola udah lah. Ya, penghargaan udah 2 tahun gue. Oh iya. Sekarang bola nggak ada, komentator yang tetap laku virtual siapa? Udah itu aja. Apakah pendapatan gue berkurang pada saat ini pandemi? Enggak. Jalan aja. Berarti nggak saingan ya di komentator dia. Jadi kalau lu tanya komentator untuk sementara ini kayaknya gue sendirian. Iya. Tapi kalau bicara kuantitas, Rendra. Kuantitas. Dia tuh semua TV sama semua olahraga diambil. Lebih banyak. Abang nggak gitu? Baik dan benar juga Rendra. Tapi nyentrik dan paling laku. Iya. Dan dicari berarti yang paling lakunya gitu. Ya tergantung, kalau lu masih cari kuantitas nggak apa-apa. Karena Rendra tuh emang buat olahraga jiwanya banget. Oh, berarti emang nggak gitu? Kalau gua udah banyak yang gua urusin juga, masih mikir-mikir gua kayak sekarang misalnya. Kayak kemarin ada Coppa Juventus lawan Milan. Main jam 2 pagi. Ada tawaran main bola jam 7:30. Sekarang gue milih tidur buat gue main bola pagi. Tinggal lihat aja di YouTube AC Milan Juventusnya. Nah, Rendra enggak. Tetap totalitas dia ya. Kalah lagi. Ya, itu mah urusan wasit kan. Urusan wasit. Apa yang mau lo korek tentang komentator? Udah. Tahun ini gue tuh udah bukan ngincer penghargaan lagi. Wih, apa nih? Tahun ini gue mau bikin penghargaan. Penghargaan sendiri ya? Buat lu pada yang bikin YouTube sekarang, gue bikinin lu warningnya. Tapi kalau idola bang, dulu ada gak? Iya, kayak idola terinspirasi dari mana, main ini, mencontoh siapa? Jadi presenter. Bukan presenter sebenarnya, komentator. Jadi komentator yang nyablak. Presenter kan baru-baru ini kan, baru-baru ini. Nah, komentator gue, lu mungkin nggak kenal, Bung Sambas lah dia. Tahun berapa ya? Udah lama itu dulu, terkenal banget. Kenapa mau kayaknya lo? Kalau kira lo kayak dapat berita terbaru. Tapi guys, Siapa namanya? Bung Sambas. Boy Sambas. Bung Sambas. Kayak gue udah lewat ya, kayak gue belum lahir kali ya. Itu terkenal banget, suaranya keren, bawainnya bikin nasionalis. Keren. Tapi sama nggak? Nyablak itu nggak? Enggak. Oh, nyablak emang karena ciri khas aja, karena sendiri ya. Dari 2006 sampai 2013, gue tuh bawain dengan cara baik dan benar, tapi kagak ada yang kenal. Begitu dibikin nyentrik, baru 2013 itu. dikenal. Apa emang jadi emang harus nyentrik dulu baru? Lu kalau biasa makan mie instan, dikasih spaghetti, pasti perut lu berontak. Sama kayak penonton kita. Lu biasa nonton di Tarkam, bahasa mereka sehari-hari, dikasih high defensive line, Kagak ngerti. true pass, apalagi you name it lah. Mama nelpon. Mama nelpon. Mama nelpon. Ade mau kemana Dek? Kamu di mana Dek? Udah makan belum Dek? Biasa orang tua. Iya. Jadi gitu ya. Nggak ngerti. Jadi sebenarnya ngikutin pasar ya, ngikutin pasar. Iya dong. Dan stasiun TV-nya mendukung, Memperbolehkan. karena kalau penontonnya rame, iklan juga rame. Kalau iklan rame, selama tidak menyalahi KPI, ya apa alasannya buat melarang? Jadi itu salah satu. Oh itu kunci juga tuh ya. Kenapa Bung Jepret bisa gini? Gini ya guys, manajernya namanya Muli kan.
Gue ceritain. Zaman gue susah, gue udah pernah bilang, Mul, jualin gue dong. Muli bilang apa? Aduh gue bingung, gue jualin lu, jualin apa lu? Dengan gaya ngomong yang cepet tuh. Paling banter akhirnya dia bantuin masukin sponsor buat acara gue BP. Waktu gue BP, itu juga masa-masa gue gak ada kerjaan. Gue pikir BP mau pensiun, jadi harusnya kita bakal roadshow. Tahu-taunya BP kagak jadi pensiun. Gue sendirian nganggur. Gue bilang satu waktu, gue bilang dalam hati gue, Mul, satu hari gue akan buktiin sama lu. Kalau lu menyia-nyiakan satu talent di hadapan lo. Karena talent lo pemain bola udah ada, atlet bulu tangkis sudah ada, tapi lu nggak ada yang di luar atlet kan, bener nggak? Tapi dia bilang, iya terus ngomong dengan cepatnya itu tau lo Muli, ya kan? Ntar gitulah. Itu jadi akhirnya gue bilang satu waktu gue akan buktiin. Karena gue semakin diremehin dan karena gue semakin diremehin semakin dibuang, mental gue makin naik dan gue pengen buktiin. Jadi yang gue tadinya kesel, gue sekarang bilang terima kasih buat mereka semua. Karena kalau mereka nggak gituin gue, mungkin gue santai, mungkin gue di zona nyaman, mungkin gue kayak teman-teman gue sekarang komentator lain yang nyaman dengan gue udah punya jadwal siaran kok, tenang aja gitu. Karena dulu gue nggak punya jadwal, di situ kan makanya gue harus buat sesuatu kan. Di situ gue harus kreatif. Dari situlah gue bikin Instagram, gue bikin YouTube, gue ngutang sama orang. Gue itu gue bilang ke Perancis ngutang 75. Itu paling gede utang. Ke Rusia gue juga pinjem. Ya buat branding. Cuma di Rusia gue udah punya nama. Jadi gue berangkat nih. Pas Piala Dunia ya? Dunia, gue udah punya nama. Jadi gue udah berangkat dari Rusia. Dari Jakarta gue udah bawa brand-brand nih di tas gue. Wah, endorse yang gue kenal. Itu belum di kontrak. Belum, tapi gue bawa dulu. Habis itu di Rusia gue telepon, Pak, saya udah di Rusia nih. Mau di pos nggak Pak? Bapak nggak usah pikirin pesawat, nggak usah pikirin hotel. Udah di sana dulu ya. Nggak usah pikirin tiket stadion. Itu saya sendiri. Masuk. Ada gue tahu. Jadi akhirnya bukan cuma balik modal gue di Rusia. Untung malah. Cuan gue. Tapi pas Prancis boncos. Orang yang nge-like 43 katanya 75 juta. Yang nge-like 43. Yang nge-like dikit, yang nonton dikit. Boncos. Itu YouTube juga, di YouTube juga kan? YouTube iya, Instagram iya. Yang tadi gue bilang, kalau bukan karena orang-orang yang akhirnya ngebuang gue atau ngeremehin gue, gue tidak akan bisa seperti sekarang. Gue fokusnya ke yang lain. Tapi enaknya sama Muli, gue sama kayak Justin, Coach Justin tuh. Coach Justin tahu. Coach Justin. Sebanyak-banyaknya musuh mereka, gue sama mereka bisa belak-belakan, bisa tetap temenan, itu yang gue cari. Justin berapa ribu orang yang nyumpain dia, tapi yang nyuruh dia bikin YouTube kan gue. Sekarang dia 20-25 juta sebulan dari YouTube. Kenapa? Karena dia punya diferensiasi. Gaya dia nyentrik. Ngerti. Siap buat dimusuhin orang. Siap untuk dimusuhin orang. Itu akhirnya berhasil. Terus Muli dari dulu ya gue bilang, tapi jalan terus gue kalau sama dia apa-apa. Temenan dia dari PPI, dari semua. Intinya no hard feeling lah, nggak boleh baper intinya itu mah. Nggak boleh baper ya. Iya, akhirnya sama-sama maju semua kan. Iya benar, sampai sekarang juga. Ini walaupun sama lu juga berdua. Kalau akhirnya biasa-biasa aja kegiles sama channelnya Hamka lo. Iya. Jadi harus. Hamka tapi udah duluan kan, kita kan baru. Dan dia makin liar loh. Udah Mama El, udah mana-mana sekarang. Apa yang siapa? Ya. Kevin. Oke, Kevin. Jadi lu kalau nggak berpacu, padahal segmennya harusnya lu lebih gede karena penonton anak-anak muda. Hamka udah tua kayak gua. Kita makanya salah satu kenapa kita kesini, kita berguru sama yang ya enggak, ini loh kuncinya nih. Itu gue bilang. Hamka kan paling 155. 50-an. Lu udah 50 ya sekarang? Belum, masih 17. 17 dalam waktu sebulan. Sebulan. Gue sebulan waktu itu 700. 700.000. 700 orang gue. Udah Adam Alis udah 3 bulan gak dimodalin Muli. Bang, lu mah marah banget. Muli pilih kasih. Disuruh kena, di sini kena aja. Gak ada orang yang lagi padahal ya? Gak ada orang yang masih. Salahnya Adam Alis apa sih? Mul kagak cakep. Gak bisa bahasa Inggris. Apa salahnya Adam Alis, Mul? Kenapa yang lu gedein mereka berdua doang?
Tadi kan bilang sampai main tali diikat-ikat. Tali, apa niat banget ya? Gue bilang kesian banget nih ada malis AATV. Bang, tadi kan ngomong soal Coach Jatin YouTube-nya berapa? Udah berapa juta lah. Masih Nah, kalau gue penasaran nih sama Bung Jebret. Jebret Kalau dari Media. YouTube nih gimana? Nah. Bang? Gue harus buka di sini apa enggak ya? Buka lah, eksklusif. Gue belajar dari Omes. Omes. Omes sekarang nomor 1 di podcast. Kenapa? Karena dia punya sistem yang tidak sama dengan pemain yang sama. Nah, sama kayak gua. Gua melihat YouTube ini pemainnya tuh udah banyak. Oke. Jadi untuk menghasilkan murni dari AdSense sulit untuk bersaing. Pure dari AdSense itu sulit ya. Nah, yang gue lakukan adalah dan akan sangat mudah dilakukan oleh Muli juga. Bagaimana dengan subscriber kita yang masih terbatas dan viewers kita yang memang kolamnya masih segitu, tapi ada brand yang masuk ke dalam playlist kita. I see. Jadi bukan kita cuma berpatok sama si YouTube ini ya? Karena kalau lo minimal belum punya 1 juta, terus viewers lo nggak rata-rata 1 juta penontonnya, AdSense tuh untuk orang yang punya penghasilan juga itu nggak gede-gede amat. Tapi kecuali kita kepepet nggak punya penghasilan sama sekali dari AdSense, ya lumayan jadinya. Yang gue bilang 10 sampai 25 juta lah. 10 sampai 20 per bulan itu ya? Per bulan ya, kayak Justin kan udah segitu. Tapi kalau lo pengen ningkatin lagi sambil lo gedein subscribernya dan juga viewers ya, Dari sponsor. lo harus gandeng Sponsor itu ya? sponsor. Nah yang jagonya ngurusin sponsor kan Uli. Gitu. Cuman yang dia belum punya mungkin bagaimana nih membuat program yang cocok untuk sponsor ini untuk dibikin ke channel lu. Nah, gue sih kolaborasi mah gue siap aja. Karena gue orang kreatifnya kan. Ya kan? Nah, kenapa gue selalu terbuka sama semua channel? Karena prinsip gue begitu, gue bantu channel sini. Begitu sponsor bisa masuk, ya kita ada hitung-hitungan. Hitung-hitungan. Jadi nggak ada baper-baperan maksudnya. Gue mau di channel lu ki, mau di mana ki, ya biarin aja. Masing-masing. Gitu nih. Jadi bukan ya kan lu udah dari merasakan lah berapa iklan sama Muli. Iya. Ya kan, misalnya lu bikinin Nivea Men lagi bikin e-sport. Ya kan? Lu masih nggak sama Nivea Men? Masih. Atau siapa apa Nivea apalah atau apalah. Lu bikinin misalnya gue punya Randy Hanif mau bikin ini nih. Udah kan enak. Bikin 6 bulan, duitnya segini dan. Tapi bicara. Nah, kan udah pasti. Gue udah tahu kok. Lancang-lancang ya? Udah tahu gue. Gitu. Jadi gue kurang lebih gue udah tahu. Nah, ujungnya apa coba nih? Apa tuh? Ujungnya happiness nih. Iya. Ketika akhirnya duitnya mah dengan sangat mudah lu berdua bakal dapat brand lebih banyak dari gua. Cuman masalahnya gini, lu punya teman secure apa enggak? Kalau ada orang yang nggak seneng dengan kesuksesan temennya, ya lu pasti dijelek-jelekin. Tapi kalau orang seneng dengan kesuksesan orang yang mungkin dia lebih muda, lebih baru, tapi dia bisa sukses, itu baru lu cari orangnya susah. Nah, gue belajar jadi orang yang seperti itu. Ketika lo nih, baru gue udah lihat segmen lo, gue lihat banget. Ketika lo ntar berhasil mengkonsep, berhasil menduitin, itu hasil kerja keras lo dan tim. Gue ngapain mesti cemburu atau apa? Tinggal nanti kan, misalnya gue juga perlu, gue juga mau numpang ke lo, tinggal gue kontak. Lo ini juga dong. Di situ tinggal gue cek gantian kan lo temen apa enggak? Kan gitu. Yang harus kita gedein sekarang adalah dunia YouTuber di olahraga. Ya, sedikit ya. Semakin banyak pemainnya, sponsor mulai melihat. Sponsor tinggal milih, gue mau masuk ke channelnya siapa. Sama kayak coffee shop gue. Coffee shop yang 2 yang gue bilang jadinya tutup, itu gue ajak kolaborasi buat barang-barang parkiran tuh nggak mau, maunya sendiri-sendiri. Akhirnya yang satu ganti nama, yang satu tutup. Kenapa? Gara-gara coffee shop gue. Yang ini di sini dia. Padahal gue udah ajak kolaborasi. Nah yang baru-baru ini sekarang nggak ada masalah parkiran. Jadi mau dia parkir di sana makan di sini, mau parkir di sini makan di sana, nggak masalah. Pilihannya udah banyak. Kopi, tinggal marketnya, lu mau kopi yang mana? Yang mana? Di gua nongkrong enak, tapi kalau hujan bubar. Jadi ketika hujan pasti dia pergi ke tetangga gua. YouTuber olahraga semakin banyak pemainnya, kalau gua makin happy. Karena brand melihat, oh berarti olahraga udah mulai tinggi nih. Tinggal gua pilih di channelnya siapa.
Nah kita perlu banyakin yang begitu. Nah channel yang maunya YouTube olahraganya dia sendirian, itu kita musuhin. Itu kita tinggalin. Yang mana? Udah ada? Yang di telepon misalnya kita mau wawancara nggak mau. Oh udah ada itu ya? Kita mau collab jaga-jaga, kita mau collab nanya harga, itu tinggalin. Ada tuh tapi. Ya kalian lebih tahu lah yang kontak muli. Ya kan? Nah, kenapa? Berarti dia nggak ngerti konsep kolaborasi. Iya, nggak tahu collab. Tinggal ya itu, nggak usah cemburu. Ya nanti udah gede, pilihannya ke siapa ya udah. Yang penting olahraganya diomongin. Masa kita mau nonton YouTube selalu masalah jual beli mobil? Iya. Kita kan belum sanggup buat main-main yang mobil begitu. Makanya gue bilang, Hamka kasih baju ke Rian. Kan gue bilang apa nih mau bikin ala-ala setting-settingan. Kan yang dikasih Andi. Iya. Ngapain dia ngaku-ngaku Hamka. match war-nya dikasih ke Rian. Dan kalau match war, masa nggak ada artinya tuh Beckham? Iya. Cuma dia kasih begitu doang ke si Rian. Makanya itu gue tanya apa tuh maksudnya Hamka ngasih baju kayak begitu. Dan pertanyaannya match war apa enggak? Lu bener atau enggak ya? Lu tanya sama Andik lah. Apa emang Hamka nerima juga? Apa cuma Andik? Karena definisi match war itu kan yang dipakai dikasih. Iya. Bukan cuman yang ada di tas ya. Dikasih. Tapi yang ada bekas keringetnya. Lebih spesial harusnya ya. Universal second half kali ganti baju. Ya itu, coba aja lu tanya Andik. Ya kan? Jangan cuma akhirnya dia bikin berita sama Rian aja. Begitu. Menurut lu gimana? Yang mentang-mentang dia cap lu takut. Menurut lu gimana tuh baju? Ya, no comment lah gue ini. Gak bisa. Ya, ini kan channel lu. Ya. Menurut lu, Ya gimana Hamka ya? mau bikin berita apa? Ya, gue nggak Apa tahu itu juga match sih. war? Harusnya sih emang kalau memang match war itu spesial banget sih. Dan nggak bisa sembarangan dikasih juga. Nah, itu. Ya, kita nggak tahu alasannya. Bisa ntar kita coba Nah, menurut ulik lu lagi itu ya match nggak? war apa enggak? Menurut lu apa maksudnya dia ngasih ke Rian? Mungkin bener ya tadi apa first half second half. Ya kenapa dikasih ke Rian? Mungkin dia suka. Suka apa? Suka bajunya. Atau mungkin Ada deal di belakang. atau mungkin dia ada deal di belakangnya. Ya kenapa Rian? Emang Rian siapa? Emang Rian olahraga? Di dunia olahraga? Mending dia kasih fans ya? Di gua Itu gitu. satu. Di Kedua, gua kenapa gitu. jersey Persijanya yang dapat malah Jas Amalia? Siapa? Yang dapat jersey lewat Persija. Persijanya si Jas Amalia, cewek yang lagi viral itu. Kenapa tuh ya? Ya tanya lu sama Hamka. Kenapa bisa pas dua baju itu dapatnya public figure? Kenapa nggak masyarakat biasa yang kalau yang kalau emang udah dapat ya udah nggak jadi berita apa-apa? Apakah sekarang Hamka sedang berusaha membuat sesuatu? Coba lu tanya sama lu sekarang sebagai YouTuber. Masih tanda tanya tuh. Ya itu lu harus jeli. Kalau sampai kita nggak jeli, berarti kita belum bisa melihat. Oh ini udah udah ada plan nih. Nah, tinggal kita colek kan plannya apa nih? Ayo dong, bagi-bagi ke channel kita juga. Bagi-bagi. Jangan sendiri aja ya. Lu nggak kuat kalau cuma berdua. Kurang kuat ntar. Coba lu renungkan deh, betul nggak? Kenapa David Beckham ke Rian yang internasional? Kasihnya Rian. Yang Yang sedang lokal. juga rame dengan YouTube-nya. Yang lokal, Jas Amalia. Yang sedang rame seperti Maria Vania. Itu udah tahu itu di belakang tadi. Nah, Itu lelah apa sih? iya, tapi kenapa Jas Amalia pertanyaan gue? Ya sebagai kolaborasi itu di. Kolaborasi apa? Apa? Exposure yang gede aja. Oh iya, berarti itu kan. Berarti ada dong. Oh ya udah, thank you. Ya Cap, lu nonton ini jangan baper Cap. Ya kan? Lu punya hak menjawab. Jadi kalau dari pertanyaan gue tadi, lu merasa nggak nyaman Cap, ya lu jawab. Karena gue ngomong langsung sama lu di kopi gue nggak enak juga, ya kan? Nanti lu pikir gue julid. Nah, mending gue ngomong lewat Hanif. Tapi lu kalau nonton silakan dijawab ya. Dijawab. Iya. Gue juga akan bikin di channel gue sendiri. Jawab juga ntar kalau Mengenai apa maksud dua jersey lu itu lu seperti itu. Seperti yang gue bikin tentang BP. Kenapa BP memilih jadi manajer? Kan gue juga udah terangin. Di saat semua jadi pelatih. Berarti tunggu aja ntar ya. Oke, kita sampai di akhir acara. Sekarang kita masuk ke rapid question. Ada 5 pertanyaan. Bulan Guritno. Belum, bukan itu Mas Ono. Febri Ariadi udah lewat. Oke, yang pertama langsung di rapid question ngerti kan? Dan salah lagi kayak Hamka. Maria Vania. Bukan kagak ada di sini.
Siapa lagi? Kita tunggu dijawabnya nih. Satu dijawab. Tumis tuh, Pak. Anjing. Oke, kita langsung pertanyaan pertama Pengen ya. banget sih ngetop lu Domi. Pertanyaan pertama. Gerrard atau Jordan Henderson? Gerard, anak gua namanya Gerard. Gerard. Yang kedua, YouTuber sukses atau presenter sukses? YouTuber sukses lah sekarang, presenter sukses sudah. Udah. Komentator sukses udah, presenter sukses Udah juga. YouTuber. Yang tiga nih, UK atau Rendra? Ayo. UK. Oke. Yang keempat. Rendra seprofesi, UK lawannya. Beda. Yang keempat. Kalau misalnya jadwal bulu tangkis ini sama padatnya kayak bola, lebih pilih komentarin bulu tangkis atau bola? Yang gede bayar gua. Iya apa? Selama ini siapa? Selama ini siapa? Sekarang yang lebih gede bayar gua aja udah. Selama ini bola atau bulu tangkis? Apa sekarang kalau lebih banyak Ya, jadwalnya sama. Sekarang? Iya. Bulu tangkis. Oh, bulu tangkis. Sekarang kan? Karena bola udah gua gedein, waktunya bulu tangkis gua gedein. Jojo itu Makanya ya tahu. bisa ngasilin muli miliaran. Siapa yang gedein? Iya. Drama dia buka baju segala macam, siapa yang gedein? Kegoreng di media siapa yang gedein? Apa muli ada ke gue? Setelah dapat dari Bank Mandiri, dapat dari minuman, dapat dari semua, nggak ada. Yang terakhir nih. Itulah muli. Dikantongin aja sendiri semua muli. Untung kalau BU dia mau nolongin gue. Yang terakhir. Lebih enak komentarin Persija atau Persib? Nggak, sakit dua-duanya. Serba salah saya. Gue sekarang kalau komentarin Persija dibilang sering kalah. Lagi komentarin Persib katanya gue orang Jakarta. Tapi lebih seru adalah Persib lawan Persija. Ya, pas pertandingan itu Karena ya. gue bisa buktiin. Pas Persija bawa bola gue pakai bahasa Betawi. Pas Persib bawa bola gue pakai bahasa Sunda. Jadi adil. Tapi kalau salah satu yang main, pusing banget gue. Oke. Kayaknya tadi jawabannya udah kasih tau alasannya. Lebih mending Muli apa Gabriel Budi? Muli lah pemain. Emang apa salah sama Gabriel Budi? Enggak, gue gak pernah kenal. Hah? Gue gak Kok pernah. langsung minum orang udah gelap habis? Kok gak nyaman? Masih ada. Pernah gak dideketin sama Gabriel Budi? Oh gak pernah. Sama agen lain pernah? Oh iya. Kan gue baru masuk sendiri kan dari you know who lah. Iya. Thank you. Oke, terima kasih Bung Valen untuk waktunya. Thank you buat sharing-sharingnya. Ntar kalau ada apa-apa lagi kita kontak-kontak. Sukses buat Bung Valen. Daerah Bintaro nih. Sukses juga Buat yang mau mampir. buat Bintaro yang mau mampir di Manakala Cafe Coffee. Manakala Coffee dan King apa nih? King Baber ya? King Cuts di Bintaro. Oke. Bisa tolong siapa-siapa Iya, ini kita untuk Yang 100 berapa sih subscribernya? subscriber yang 200 kayaknya 200 mau 200 katanya. Bilang-bilang lah suruh mampir ke Hanif dan Randy Show. Oh. Namanya apa? Hanif dan Randy Show. Dan ya bukan N. Hanif dan Randy Show. Ya sama. Soalnya kita pakai lambang. Oke, buat semua yang nonton ini ya, mau kalian inilah penggemar sepak bola, penggemar badminton, penggemar cowok-cowok anak muda, anak-anak cakep, anak-anak yang memang unyu-unyu tapi bisa main bola atau apapun itu kalian, apakah kalian wanita atau pria atau kalian udah menikah atau belum nikah. Pokoknya kalau kalian memang saat ini sedang senang-senangnya nonton YouTube, jangan lupa juga untuk saksikan dan juga subscribe, like channel, komen dan blog ya. Share dong. Oh ya share ya, blog jangan di akun atau di channel YouTube-nya Hanif dan Randy Show. Hanif dan Randy Show, karena ini adalah sebuah akun olahraga sepak bola yang saat ini sedang mendunia dan juga sedang menapak sukses. Amin. Ketika di bawah seorang Raiola ataupun juga Jorge Mendes yang merupakan muli adalah orang Indonesia yang bisa membawa mereka berdua menjadi mengangkasa. Kita akan lihat nanti bagaimana channel ini akan berangkasa dan juga akan memberikan sebuah warna baru dalam sepak bola Indonesia. Kita akan lihat saja, mudah-mudahan sukses buat mereka dan mudah-mudahan mereka tetap menjadi pesepak bola, bukan jadi YouTuber doang tapi jadi pesepak bola. Dan saat nanti sepak bola udah mulai, ketika nanti supporter nulis dalam spanduk, kamu jadi pemain bola aja, jangan jadi YouTuber. Kamu harus tetap bisa menjadi YouTuber dan juga jadi seorang pesepak bola. Jangan lupa ya, subscribe, like, komen dan juga share ya di Jebret Media TV. Hanif dan Randy Hanif Show. dan Randy Show ya. Thank you. Oke, thank you.